Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang. Kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman pemasangan head unit untuk Honda Mobilio tahun 2017. Dan kemarin saya udah melakukan unboxing untuk produknya ya. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan yang belum check out ya produknya untuk di unboxingnya kemarin. Dan kali ini saya mau coba pasang langsung di mobil saya. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya membongkar head unit yang mungkin entah bisa apa enggak ya, tapi mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya. Nah, kenapa saya ganti head unit? Kemarin saya bilang head unit saya adalah rusak ya. Jadi ini kondisinya ya, kalau teman-teman pengen tahu. Nah, jadi ini LCD-nya pecah di dalam. Kenapa pecah? Ya karena satu accident lah ya, sehingga ini jadi pecah begini. Makanya saya mau ganti, dan ini standarnya adalah 7 in. Nanti akan saya ganti menjadi 9 in ya, dengan barang yang baru. Ini dia. Barangnya udah saya siapin di sini. Dan saya pakai produk Orca ya. Orca standar series. Lalu ini juga udah saya siapin frame-nya serta kabel PNP-nya ya. Nah, peralatan yang udah saya siapin juga kira-kira ini ya, sebenarnya banyak banget ya guys. Ada obeng, kemudian ada gunting, ada cutter, ada congkelan body, ada obeng-obeng kecil juga nanti barangkali butuh. Terus ada isolasi juga di sini, ada isolasi plastik juga. Gak tau buat apa, pokoknya saya siapin aja. Terus ada kertas stiker ini sebenarnya. Kertas stiker nanti saya fungsiin buat ngelapisin pinggiran-pinggiran sini. Jadi nanti kalau saya pasangin kertas di sini tuh, nanti kalau misalnya saya congkel nggak rusak gitu ya pinggirannya. Oke, kita langsung aja ya proses pembongkarannya. Oke, step pertama waktu kita membongkar head unit yang lama ini, kita mesti buka konsol kecil yang ada di bawah ini ya, tombol AC. Lalu saya juga perlu buka apa namanya ya, storage yang ada di sebelah kiri. Saya mesti turunin dulu supaya saya bisa menjangkau bagian dalam. Dan di bawah ini ada dua buah baut yang bisa dibuka obengnya menggunakan obeng plus sedang ya. Buka aja dua baut yang ada di bawah head unit ini yang mengikat head unit yang lama. Nah, setelah dua baut tadi sudah terlepas, kita pasangkan kertas pelindung bodi supaya bodi yang sisi yang kita congkel itu tidak lecet ya. Jadi mesti hati-hati. Lalu dorong head unit dari bawah menggunakan tangan supaya kedorong keluar, dan ini head unit sudah mulai bisa kita keluarkan. Harap berhati-hati ya, karena ada beberapa kabel yang masih tersambung, jadi mesti pelan-pelan. Lepaskan dulu soket untuk ini hazard ya, supaya bisa ditarik keluar. Dan kita udah bisa mulai cabut-cabutin soket-soket head unit lama ini dari head unit dan kabel bodinya. Dan udah bisa mulai kita keluarin head unitnya dari mobil kita. Nah, langkah selanjutnya adalah saya mau masukkan, sebelum kita pasang head unit ke bodi mobil, kita pasangkan dulu head unit ke frame yang sudah saya beli. Jadi ini frame 9 in ya. Saya pasang dulu dengan baut-bautnya, ada 5 baut yang sudah disiapin. Pastikan bautnya kenceng. Lalu selanjutnya saya memasang tombol hazard ya. Tombol hazard ini kebetulan yang pas sebelum saya pasang itu agak-agak seret. Jadi saya mesti gedein sedikit lubangnya di frame itu, baru kemudian saya bisa pasang. Nah, selanjutnya kita udah bisa mulai colok-colok ini kabel-kabelnya sesuai dengan soket-soket yang ada ke head unit yang baru. Ini tinggal colok-colok aja guys, jadi mudah sekali.
Oh ternyata di head unit yang lama ada kabel yang masih kita butuhkan, yaitu kabel untuk parkir kamera mundur. Ya, jadi untuk kamera mundur mesti kita pakai kabelnya di sini ya. Tetap kita masih manfaatkan karena ada beberapa kabel yang kita harus sambung ke kabel PNP-nya, begitu ya. Kita lanjut ya pemasangan kabel-kabel ini. Kita semuanya colok-colok aja karena sudah ada soket-soketnya. Yap, dan kita akan mulai tes. Nah, sebelum kita pasang head unit ke mobil seperti biasa, kita harus tes dulu di luar ya. Jadi jangan buru-buru ditempel ke dashboard ya maksudnya ya. Nah, di sini saya ngetes bagaimana responsibilitas dari touchscreen-nya. Ya, jadi pastiin saya mau mastiin tombol-tombolnya berfungsi dengan baik. Kemudian saya juga ngetes soundnya, apakah suaranya bagus apa enggak gitu ya. Oh, ada suaranya loh. Mantap, langsung ada suaranya guys. Mainkan musik. Musik. Saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengatur? Oke, saya rasa pengetesan sudah cukup ya. Tadi udah ngetes responsif dari touchscreen-nya, kemudian ngetes suaranya juga keren banget, langsung keluar. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemasangan kabel ini kabel GPS ya. Jadi kabel GPS ini saya akan pasang terlebih dahulu ke sini ya. Jadi saya akan pasang di samping bodi mobil, di bagian samping pintu kiri depan ya. Nah, kenapa saya taruh di samping kiri pintu depan? Karena untuk GPS ini butuh sinyal ke satelit ya. Jadi banyak yang merekomendasikan ditaruhnya di sisi luar yang tidak terhalang oleh kaca mobil ya. Jadi kalau kita taruh di samping sini itu kemungkinan lebih mudah untuk mendapatkan sinyal dari satelit. Sehingga pada pengoperasian GPS ya seharusnya lebih lancar karena sinyal yang didapat itu lebih bagus. Karena kalau ada kaca itu akan ada kemungkinan saat-saat tertentu ya, mungkin pas lagi mendung atau lagi hujan itu akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan sinyal GPS. Seperti itu ya. Jadi sarannya ada di sisi samping sini. Nah, setelah tadi kita udah tempel sensor GPS-nya di sisi samping pintu kiri, selanjutnya kabel kita rapikan ya. Kita tarik dari bawah konsol dashboard ini menuju ke belakang head unit karena kita mau sambungkan kabel melalui belakang head unit. Udah, tinggal colok aja kabel GPS-nya ke head unit Orca-nya. Selesai pemasangan kabel GPS-nya. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengetesan fungsi daripada kamera mundur di Honda Mobilio saya. Oleh sebab itu saya mesti melangkah ke bagian tengah sini supaya bisa sambil ngerem sambil memposisikan persneling ke R ya. Dan ternyata saat persneling saya taruh di R itu belum berfungsi kamera mundurnya. Jadi tidak ada respon di head unit yang baru ini. Jadi saya mesti ngecek lagi nih kabel apa yang belum tersambung. Nah, di sini saya menemukan problem ini ya. Jadi ada troubleshootingnya juga nih. Mesti nyari-nyari kabel apa nih ya yang belum tersambung sehingga tidak berfungsi kamera mundurnya saat persneling ditaruh di R. Saya coba otak-atik softwarenya dulu. Ya, siapa tahu ada pengaturan di dalam Android-nya yang mungkin belum diaktifkan gitu kan. Saya coba cari-cari. A few moments later. Dan di sini saya masih penasaran nyari tahu masalahnya di mana ya guys. Kulik terus. 2000 years later. Oke guys, saya mau tambahin ini hal yang penting banget buat kamu yang mau masang head unit Orca di Mobilio tahun 2017 ke atas.
yang merupakan troubleshooting ya. Jadi biasanya banyak yang komen atau banyak yang nanya gimana cara masang kabel untuk kamera mundurnya gitu ya, padahal udah pakai kabel NPNP tapi kok waktu di mundurin persnelnya nggak langsung ke-trigger kameranya. Nah ternyata setelah saya cari-cari, jadi kita harus memodifikasi beberapa kabel. Di antaranya adalah kabel yang ini nih, kabel PNP dari head unit yang warna apa nih warnanya? Warna pink ya. Pink ini disambungkan ke sana sebetulnya, ke warna hijau yang di belakang soket ini, soket yang gede ini, ada kabel hijau di sini ya. Kabel hijau di situ, ntar saya zoom. Jadi ada kabel hijau di situ ya, sambungin ke sana. Ini kenapa bentuknya ada soket begini? Ini karena saya nggak ada kabel, jadi saya memanfaatkan soket head unit yang lama. Saya ambil kabel warna ungu putih ya, saya potong dari soket gede yang lama ya, aku potong. Lalu ini nyambung ya nih ya. Jadi warna pink ini sebetulnya bisa langsung aja ke sini gitu. Warna pink ini langsung menuju ke soket kabel hijau ini aja. Kabel hijau ini bisa. Jadi cuma karena saya nggak ada kabel, saya sambung ke sini baru masuk ke sini ke sana gitu ya. Jadi intinya adalah kabel pink sambung ke kabel hijau. Nah nanti akan pada saat persneling dikebelakangin, itu otomatis akan men-trigger lampu kamera belakangnya nyala ya. Itu aja ya rasanya. Tambahan untuk yang masang head unit sendiri di rumah ya. Thank you. 2000 years later. Ya, akhirnya inilah saatnya merakit kembali kabel-kabel yang tadi sudah kita colok-colokin ke head unit. Kita rapikan, kita kasih kabel tis ya. Ada beberapa juga yang diisolasi supaya tidak berantakan, dan kalau ada yang mungkin tadi dibuka-buka jangan lupa diisolasi ya. Dan ini sudah terpasang, kita tes ya guys ya. Oke, rasanya itu saja yang bisa saya share dalam proses pemasangan head unit Orca Standard Series untuk Honda Mobilio tahun 2017 milik saya. Dan nanti mungkin saya juga akan share setelah ini saya pakai dalam beberapa hari ke depan ya. Kita review bagaimana fitur-fiturnya serta fungsi-fungsi yang ada di head unit Android Orca Standard Series ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin nanti saya juga akan kirimkan beberapa postingan dalam bentuk short video, beberapa tips dalam mengatasi troubleshooting saat melakukan pemasangan head unit untuk mobil saya ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa yang mau sharing, mau bertanya bisa kirim di komen-komen ya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel saya yang ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.